Thomas Lembong bongkar proyek bermasalah dan konflik internal Ancol. Peninggalan GEIS pendukung Anies emang rusak. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Itu yang menjadi beban kami saat ini. Ya, jangan-jangan si GEIS ini keluar dari PT Pembangunan Ancol itu bukan karena takut dipecat, tapi takut dimintai keterangan KPK ya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan permasalahan yang tengah terjadi di tubuh perusahaan Ancol bukan menjadi urusannya. Oleh karena itu, dia enggan berkomentar soal adanya sejumlah masalah di tubuh perusahaan berplat merah ini, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal. Sebelumnya, Eks-Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol, Thomas Trikasih Lembong, membongkar sejumlah masalah yang ada di tubuh perusahaan Ancol, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal. Thomas menyebut, pembangunan hotel bintang 5 yang berada persis di samping Putri Duyung mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset. Tak hanya itu, pembangunan ABC Mall atau Ancol Beach City pun mandek tersebab konflik internal. Menurut dia, pengelolaan operasional aset mall ini dipegang dua pengusaha yang berkongsi. Namun karena ada konflik, akhirnya proyek tersebut mangkrak. Masalah pembangunan ABC Mall ini pun menjadi sorotan Ombudsman RI. Thomas Lembong menyebut, lembaga pengawas itu telah menerbitkan surat rekomendasi ihwal adanya maladministrasi perjanjian kerjasama antara PT Pembangunan Jaya Ancol dengan beberapa pihak. Ombudsman, lanjut dia, menemukan terdapat aset negara yang diapraisal secara sepihak, padahal diduga ada kerugian keuangan negara. Masalah ini tentu tidak lain ada hubungannya dengan mantan Komisaris Ancol, GEIS Khalifah. Karena hanya dia yang bisa ditanyai pertanggungjawaban atas masalah yang terjadi di Ancol. Kemungkinan masalah ini disebabkan karena ketidakbecusan GEIS mengelola Ancol dengan baik. Bahkan, Lembong mengungkapkan bahwa Dewan Direksi Ancol saat itu yang terlalu berpolitik untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Hal itu lantas menyebabkan Ancol tidak berkembang. Bahkan ada sejumlah carut-marut dalam pengelolaan Taman Rekreasi Ancol. Selain politik internal dan sikap pecah belah di antara sesama manajemen, carut-marut lainnya yaitu model bisnis yang jadul. Model bisnis perseroan masih mengandalkan wahana bermain atau theme park yang sudah ketinggalan zaman. Dufan, satu-satunya aset theme park andalan Ancol, dianggap tidak cukup menutup beban utang perusahaan meski masih menguntungkan. Bisnis theme park tidak cocok dengan pasar wisata di abad ke-21. Bisnis ini membutuhkan investasi yang besar untuk peralatan beserta perawatannya. Sedangkan balik modal mesti menunggu sampai 40-50 tahun. Apalagi Dufan pada masa mendatang tak lagi mampu menyasar semua kelas wisatawan. Itu kemungkinan besar tidak ada upaya dari GEIS dalam memajukan dan mengembangkan Ancol. Bahkan, di bawah kepemimpinan GEIS, Ancol masih punya utang 1,4 triliun rupiah. Ancol masih menanggung beban utang jumbo sebesar 1,4 triliun rupiah. Adapun komponen utang Ancol ini 100% domestik dan keseluruhannya dalam bentuk rupiah. Selain komposisi utang yang membengkak, omset perusahaan pun stagnan dalam kondisi normal atau tidak ada pagebluk saja. Jadi wajar jika sepeninggal GEIS, para pejabat penggantinya merasakan tekanan akibat masalah yang ditinggalkan GEIS. Pendukung Anies ini emang gak tahu malu. Kalimat-kalimatnya di Twitter yang cukup kasar dan cukup brutal menyerang pendukung Jokowi sekarang berbalik semuanya ke dia. Kemarahan rakyat melihat bagaimana Ancol akan berpotensi menjadi kuburan massal, rasanya memang masuk akal. Kalau memang aneh terlalu tinggi untuk bertanggung jawab, seharusnya GEIS Khalifah lah yang bisa diciduk. Karena kalau kita lihat Jakarta itu busuk karena pemimpin-pemimpinnya yang dulu, macam Anies dan GEIS. Bagaimana kalau menurut Anda? Tiga partai, Demokrat, PKS, Nasdem. Ketiganya
satu saja mengundurkan diri dari proses nominasi Anies, sudah pasti pencapresan Anies akan gagal. Secara empirik memang harus ada bukti keras untuk menunjukkan ada permainan dalam rangka membatalkan nominasi Anies. Bukan karena bakal dijegal lawan, Anies harusnya takut ditinggal partai pendukung jelang Pilpres 2024. Koalisi semakin goyah, bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial sekaligus loyalis Jokowi, Denny Siregar, mengatakan Anies Baswedan tak perlu takut ada pihak musuh yang akan menjegalnya. Bakal calon presiden atau baca pres koalisi perubahan itu, kata dia, lebih baik takut jika salah satu partai pendukung malah meninggalkannya. Menurut Denny, dari 3 nama tokoh yang memenuhi survei tertinggi yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, hanya Anies yang masih belum pasti. Sedangkan Ganjar Pranowo sudah pasti jadi calon presiden karena dia diusung oleh PDI Perjuangan yang punya modal kuat, bisa mengusung calon sendirian tanpa harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Dan Prabowo Subianto juga punya kans besar untuk maju calon presiden karena dia adalah pemilik partai sehingga dia hanya harus mencari partai lain yang lebih kecil untuk koalisi. Sedangkan Anies Baswedan adalah calon paling rentan karena dia bukan kader partai, bukan juga pemilik partai. Dia orang luar partai yang dicalonkan karena dianggap punya kans untuk menang. Karena posisinya yang rentan inilah, nama Anies Baswedan itu bukan jadi sebuah ikatan kuat untuk menyatukan 3 partai pengusungnya. Karena ketiga partai pengusung Anies ini punya agenda pribadi masing-masing. Nasdem punya ambisi untuk menjadi kingmaker dalam agenda politik mereka ke depan. Demokrat punya ambisi untuk menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Dan PKS napasnya lagi ngap-ngapan karena selama hampir 10 tahun mereka ada di luar kekuasaan sehingga finansial mereka pun kurang lancar. Jadi ada benarnya yang dikatakan oleh Denny Siregar bahwa lebih baik Anies fokus pada koalisi partainya yang sangat rentan goyah daripada harus fokus pada isu lain soal penjegalan cawapres. Padahal dalam piagam ketum anggota KPP sudah disepakati jika siapa cawapres ditentukan sepenuhnya oleh Anies Baswedan. Kekhawatiran dan ketidakkonsistennya Anies sebagai capres inilah yang mungkin lagi-lagi menjadikan elektabilitas Anies pada pemilih kritis menempati urutan terendah dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal ini seperti yang diungkapkan lembaga Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Dalam presentasinya, Direktur Riset SMRC, Denny Irvandi menjelaskan bahwa suara Prabowo dan Ganjar seimbang. Selisihnya tidak signifikan secara statistik, karena kurang dari 2 kali margin of error, 3,3%. Selisih di bawah 6,6%. Sementara suara Anies berbeda signifikan dengan kedua bakal calon presiden lainnya. Lebih jauh, Denny menunjukkan bahwa dalam 6 bulan terakhir, kesukaan pemilih kepada Anies cenderung makin lemah. Bisa saja ada hal lain jadi penyebab elektabilitas Anies selalu nomor 3. Pertama, belum kompaknya sosialisasi yang dilakukan oleh parpol anggota koalisi termasuk Demokrat. Sangat mungkin Demokrat lebih mensosialisasikan jika cawapres Anies adalah AHY, bukan mensosialisasikan Anies sebagai capres. Kedua, KPP terlalu memikirkan pencegalan yang katanya dilakukan oleh pemerintah. Padahal pemerintah tidak bisa menjegal siapapun jadi capres, asal mampu memenuhi syarat sesuai peraturan. Capres dan cawapres bisa diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi ambang batas presidensial threshold 20%. Kesulitan suatu koalisi termasuk KPP tidak tergantung orang lain, tapi tergantung niat dari parpol anggota KPP. Jika kondisinya seperti sekarang ini, KPP tidak kompak, maka penjegalan sebagaimana yang dikatakan Mahfud MD akan datang dari internal parpol. Jadi benar kata Denny Siregar, lebih baik Anies fokus pada KPP, bagaimana agar bisa kompak. Satu pemikiran tanpa niat lain yang akan mengotori kesepakatan sebelumnya. Misalnya saja Partai Demokrat yang masih terus ngotot menginginkan AHY jadi cawapres. Padahal hak penentuan cawapres ditentukan oleh capres yakni Anies Baswedan.
Bagaimana kalau menurut Anda?